Pernah penasaran gak sih kenapa setiap negara punya aturan main yang beda-beda? Yap, dari pemilihan pemimpin sampai cara mengatur negara, itu semua dipengaruhi oleh sistem politiknya. Nah, di video kali ini kita akan bahas bersama-sama terkait bagaimana sih berbagai macam sistem politik yang ada di dunia, termasuk Amerika, Inggris, Prancis, dan Republik Rakyat Cina. Oh iya, sebelum kita lanjut ke materi, kita kenalan dulu yuk. Aku Iqbar dan rekan saya. Hai, aku Rizky, kita dari Prodi Administrasi Keuangan Publik Universitas Pajajaran. Opening udah, kenalan udah, yuk kita lanjut ke pembahasan. Check it out. Mungkin sebagian besar orang sudah tahu bahwa sistem politik di dunia saat ini sangat beragam dan mencerminkan berbagai sejarah, budaya, dan nilai-nilai dari setiap negara. Menurut Roberto, sistem politik ialah pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan. Jantung sistem politik Amerika Serikat adalah Konstitusi AS, sebuah dokumen hidup yang menguraikan kerangka pemerintahan. Diratifikasi pada tahun 1788, konstitusi ini menetapkan 3 cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif dipimpin oleh presiden yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, menjalankan kebijakan luar negeri, dan bertindak sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Cabang legislatif juga dikenal sebagai Kongres, terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Senat memiliki 100 anggota, 2 dari setiap negara bagian, yang menjabat selama 6 tahun. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 435 anggota. Dewan Perwakilan berdasarkan populasi yang menjabat selama 2 tahun. Bersama-sama, mereka membuat dan mengesahkan undang-undang. Cabang yudikatif menafsirkan undang-undang dan memastikan penerapannya secara adil. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negeri ini. Terdiri dari 9 hakim yang diangkat seumur hidup, mereka memiliki kekuasaan judicial review yang memungkinkan mereka untuk menyatakan undang-undang atau tindakan eksekutif tidak konstitusional. Fitur utama dari sistem politik AS adalah sistem check and balance. Setiap cabang memiliki kekuasaan khusus yang dapat membatasi tindakan cabang lainnya, memastikan tidak ada satu cabang pun yang menjadi terlalu kuat. Amerika Serikat beroperasi di bawah sistem federal, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah nasional dan negara bagian. Ini memungkinkan keseimbangan kekuasaan dan pemerintahan lokal yang memenuhi kebutuhan beragam populasi. Lalu, bagaimana pemilu dan pemungutan suara di Amerika Serikat? Nah, warga negara memiliki hak untuk memilih wakil mereka di tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Pemilihan presiden diadakan setiap 4 tahun dengan Electoral College memainkan peran penting dalam menentukan pemenang. Inggris adalah sebuah monarki konstitusional di mana raja atau ratu berperan sebagai kepala negara, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Monarki memiliki peran seremonial dan simbolis, sementara pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh pejabat terpilih. Parlemen Inggris adalah lembaga legislatif tertinggi di negara ini, terdiri dari 2 bagian yaitu House of Commons dan House of Lords. House of Commons terdiri dari anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, sementara House of Lords terdiri dari anggota yang diangkat termasuk bangsawan, uskup, dan anggota yang ditunjuk. House of Commons adalah tempat di mana undang-undang dibuat dan dibahas. Anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat mewakili konstituen mereka dan berdebat tentang bagaimana isu nasional. Perdana Menteri dipilih dari partai yang memiliki mayoritas kursi di House of Commons. Sedangkan House of Lords berfungsi sebagai badan peninjau yang memeriksa dan mengusulkan perubahan pada undang-undang yang disahkan oleh House of Commons. Meskipun tidak memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, House of Lords memainkan peran penting dalam proses legislatif. Inggris menggunakan sistem pemerintahan first past the post untuk memilih anggota House of Commons. Dalam sistem ini, kandidat yang mendapatkan suara terbanyak di setiap konstituensi memenangkan kursi. Pemilihan umum diadakan setiap 5 tahun, kecuali jika diadakan pemilihan lebih awal. Sistem hukum di Inggris didasarkan pada common law, yang berarti hukum berkembang melalui keputusan pengadilan dan presiden. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Inggris dan berperan dalam menafsirkan undang-undang serta memastikan keadilan untuk ditegakkan. Sistem politik Perancis, perbedaan unik antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Negara Perancis dengan menara Eiffel yang ikonik memiliki sistem pemerintahan yang unik, yaitu sistem semi-presidensial. Bayangkan saja, seperti punya 2 presiden dalam satu negara. Yuk kita bahas. Di Prancis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh presiden dan perdana menteri. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki banyak wewenang seperti menunjuk perdana menteri dan membubarkan parlemen. Sementara itu, perdana menteri bertanggung jawab pada parlemen dan memimpin pemerintahan sehari-hari. Jadi, keduanya saling melengkapi dan bekerja sama. Sama seperti di Indonesia, Prancis juga menerapkan sistem trias politika. Namun ada perbedaan dalam lembaga-lembaganya. Di Prancis, lembaga legislatifnya terdiri dari
Majelis Nasional dan Senat. Majelis Nasional dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan Senat. Uniknya, Presiden bisa membubarkan Majelis Nasional jika terjadi kebuntuan politik. Pemilu di Perancis sangat menarik, diadakan 2 kali setiap 5 tahun sekali. Rakyat Perancis memilih presiden dan anggota Majelis Nasional. Sistem politik Perancis adalah contoh menarik bagaimana sebuah negara bisa menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan yang terakhir, sistem politik Cina. Sistem politik unik negara adidaya Asia. Pada bidang politik, Cina menggunakan sistem komunis. Tapi pada bidang ekonomi, Cina menggunakan sistem ekonomi pasar. Sistem politik Cina didominasi oleh Partai Komunis Cina. Partai ini memiliki peran sentral dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kekuasaan negara di Cina dibagi menjadi 4 yuan. Yang pertama ada yuan eksekutif yang menjalankan pemerintah, yuan legislatif membuat undang-undang, yuan yudikatif menegakkan hukum, dan yuan pengawas mengawasi pelaksanaan hukum. Kongres Rakyat Nasional adalah lembaga tertinggi negara di Cina. Anggota-anggotanya dipilih secara tidak langsung dan memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk membuat undang-undang dan memilih presiden. Presiden Cina adalah kepala negara dan dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional. Perdana Menteri dipilih oleh presiden dan bertanggung jawab atas kepemerintahan sehari-hari. Jadi, sistem politik Cina adalah sistem komunis dengan satu partai yang dominan. Kekuasaan negara terpusat di Kongres Rakyat Nasional dan presiden, serta Perdana Menteri memiliki peran penting dalam pemerintahan. Meskipun berbeda dengan sistem negara lain, sistem ini telah berhasil membawa Cina menjadi kekuatan ekonomi dunia.